Beraninya kau pukul aku. Terus kenapa? Cewek bermulut busuk. Beraninya kau komentarin aku kalau terulang lagi. Aku gak keberatan bungkam kau selamanya. Arlo, keluarga Gata emang salah padamu duluan. Tapi aku cerai denganmu, bukan karena kau gak ada pencapaian dan lemah, tapi karena kau sangat sombong dan gak pernah bisa merendah. Di pesta hari ini, kau permaluin keluarga Ligo dan usir mereka dari Gura. Terus suruh seluruh Gura tunduk padamu dan mencuri perhatian di depan para keluarga besar. Tapi apa kau sudah pikirkan akibatnya? Akibat apa? Jangankan keluarga Ligo, bangun koneksi selama 30 tahun lebih di 3 provinsi Barat Daya. Pendukung para keluarga besar pun sudah bisa hancurin hidupmu. Sekarang, kau ngumpet di belakang cewek lain dan dilindungi keluarga Elno, sehingga kau bisa semena-mena. Tapi mereka tunduk pada keluarga Elno, bukan padamu. Kau bilang aku andalin keluarga Elno. Tapi dengar ya, aku selalu cuma andalin diri sendiri. Arlo, jangan tipu diri sendiri lagi. Dalam hal koneksi, kau sudah singgung para orang penting di Gura. Dalam hal latar belakang, kau cuma orang biasa yang nggak berkuasa. Dalam hal pengalaman, kau nggak punya pengetahuan dan pendidikan tinggi. Kalau kau beneran hebat banget, ngapain kau berdiam 3 tahun di keluarga Gata? Oke, hari ini ku kasih tahu semuanya padamu. Aku masuk militer umur 15 tahun. Dan jaga perbatasan. Umur 20 jadi panglima. Pimpin pasukan buat berperang. Dapatin 13 daerah. Atasi pemberontakan di barat laut. Di seluruh dunia, semua orang tahu hal ini. Pemimpin negara kasih jubah piton hitam dan gelar bangsawan memimpin Aula Noga. Aku tutupi identitas dan masuk ke keluarga Gata buat balas jasa pertolongan kakek Kenan di masa lalu. Apa kau percaya ucapanku ini? Arlo, kau beneran busuk banget. Tadinya aku kira kau cuma gak berpendidikan. Tapi tampaknya kau itu bajingan pembohong. Kalau hari ini gak ada bantuan keluarga Elno, gimana kau bisa muncul di sini? Hari ini ada satu saat aku beneran merasa kau seperti cowok jantan. Tapi tampaknya kau beneran menjijikkan. Aku ngomong apapun, kau gak akan pernah percaya. Iya kan? Kalau gitu, ngapain aku jelasin? Pak Arlo, ini pasti mantan istrimu kan? Dia cukup cantik. Sayangnya, pandangannya pendek. Ngira ngerti semua hal, tapi nggak sadar posisi sendiri. Apa kau tahu apa identitasnya? Dia bisa punya identitas apa? Dia cuma pecundang yang diusir keluarga Gata. Dan sombong banget cuma karena punya sedikit kemampuan. Coba begini jijik banget. Dasar bodoh, pandangan pendek. Semoga kelak kau nggak nyesal. Ada banyak hal yang bikin aku nyesel, tapi nggak akan karena dia. Nona Rea, keluarga Elno berkuasa di Ditas, tapi aku nggak tahu apa yang kau sukai darinya. Arlo nggak ada pencapaian apapun selama 3 tahun di keluarga Gata. Kalau kau berharap dia andalin kekuatan sendiri seperti seorang cowok, sebaiknya jangan buang-buang waktu kau. Karena aku sudah pernah coba dan kecewa banget. Nggak usah kau pikirin. Penilaianku nggak pernah salah. Kau ini sudah cerai sama Pak Arlo. Ngapain ganggu terus? Tapi, aku emang harus berterima kasih. Kalau bukan karena kau ngalah, takutnya aku nggak punya kesempatan buat bergaul sama Pak Arlo. Cuma sampah buangan kakakku. Cuma kau yang suka. Kalau kakakmu gak pernah ajari kau cara bicara, aku bisa ajari kau. Pak Arlo, ayo. Bukankah Master Digo sudah sampai? Kenapa belum muncul? Apa dia marah karena masalah hari ini dan pergi lebih awal? Kak, kenapa Arlo seperti berubah banget? Dulu dia gak pernah ngomong gitu ke kita. Cuma sampah yang ngandelin cewek. Pakai jubah naga pun gak akan bisa jadi putra mahkota. Aku paling benci orang begitu. Ngira bisa abain semuanya dengan andelin keluarga Elno. Tapi gak sadar itu semua cuma bakal bersifat sementara. Terus kenapa kalau gak ada dana dari keluarga Elno?
Aku bakal bawa grup Gata bangkit dari kesulitan dan berjalan menuju kejayaan. Nona Rea, aktingnya sudah cukup. Pak Arlo, apa maksudmu? Kau emang ada pertunangan sama keluarga Elno? Bukankah ini semua sudah seharusnya? Kalau aku nggak salah ingat, dulu yang dijodohin sama aku itu kakakmu kan? Iya, dulu Pak Arlo berbakat banget dan memukau. Kakekku memohon berkali-kali baru dapatin perjodohan ini. Sayangnya, kau terpuruk. Dan kakakku nggak suka lagi. Terus kenapa kau masih cari aku? Aku rasa semalam kau muncul di warung. Juga bukan kebetulan kan? Iya, kakakku angkuh dan suruh aku batalin pertunangan dia dengan kau. Tapi, ini nggak berarti keluarga Elno mau batalin perjodohan ini. Apa maksudnya? Sangat mudah. Dulu perjodohan ini ditetapin sama kakekku dan tuan besar keluarga Molen. Tentu nggak boleh dilanggar. Jadi, kalau aku nikah denganmu, bukankah tetap bisa penuhi perjodohan? Kau mau nikah denganku? Dulu kau kembali dari perbatasan, pemimpin negara bawa ratusan keluarga sambut kau. Sayangnya, saat itu kau sangat terhormat. Dan gak lihat aku. Tapi sekarang kau terpuruk dan ditindas. Aku jadi dapat untung. Jadi, kau pura-pura mau batalin pertunangan kakakmu buat nikah denganku. Karena mau dapat harta karun sendiri. Benar. Pak Arlo emang pintar. Tapi kau salah orang. Arlo Molen yang mau kau cari sudah mati 3 tahun lalu. Aku sudah gak seperti dulu. Karena kau tahu situasiku sekarang. Taruh harapan padaku cuma bakal bikin kau kehilangan segalanya. Pak Arlo, selama keluarga Elno bantu kau di pengadilan istana, aku rasa pasti bisa pulihin kemuliaan kau di masa lalu. Kemuliaanku gak perlu dipulihin orang lain. Gimana kalau aku bilang ini keinginan ibumu? Apa? Ibuku? Benar. Semasa hidupnya, ibumu pernah tinggalin sebuah liontin giok dan jadiin itu tanda janji. Giok itu ada di aula leluhur keluarga Elno. Kalau kau nikah sama keluarga Elno, baru bisa ambil giok itu. Emangnya kau nggak mau lihat? Aku bisa setujui perjodohan ini. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Tolong Nona Rea, kembaliin proyek 100 triliun ke Anya. Pak Arlo, apa maksudmu? Keluarga Gata nggak tahu diri dan sia-siain niat baikmu. Buat apa kau bantu mereka? Aku sudah gak ada hubungan sama keluarga Gata. Anggap uang itu sebagai kompensasi yang terakhir. Batalin investasi adalah perintah Master Digo. Takutnya... Karena kau gak bisa bikin keputusan gini. Sepertinya ketulusanmu cuma sedikit. Nggak bisa bikin keputusan apanya? Aku bisa. Kelly, bilang ke keluarga Gata, investasi dilanjutin. Tapi Master Digo, Nggak ada kata tapi. Nona Rea, kami nggak bisa jelasin ke dia. Aku nggak peduli. Nona Rea bahkan gak hormatin Master Digo. Tentu saja. Terus kenapa? Kalau dia Master Digo, bagiku dia kalah jauh sama Pak Arlo. Aku nggak suka makanan di Gura, jadi aku bawa koki terbaik dari Ditas. Pak Arlo sudah pergi 3 tahun. Pasti kangen kampung halaman. Mending malam ini ke tempatku saja. Buat nikmatin pemandangan malam ini. Mending malam ini ke tempatku saja buat nikmatin pemandangan malam ini. Aku juga gak suka makanan di tas. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kau menarik. Ada banyak cowok yang mau kejar aku. Tapi ini yang pertama mau kabur dariku. Menarik. Nona? Nona?
kau beneran mau nikah sama Arlo? Dia itu... Aku tahu kamu bilang apa. Kau cuma mau bilang dia sudah diusir sama keluarga Molen. Gak punya status, gak pantas bikin aku ambil resiko kan? Di pesta hari ini, dia andalin kekuatan sendiri buat tekan semua orang. Tanpa bantuanku pun, dia pasti juga bisa selamat. Jadi, aku percaya sama seleraku dalam pilih cowok. Nggak akan salah. Oh gitu. Terus kenapa wajah Anda merah? Apaan? Enggak. Gawat. Apa aku beneran suka dia? Ayo. Tuan, aku sudah selidiki keluarga Elno. Kepala keluarga Elno sakit parah dan keluarga Elno kacau banget. Semua anggota keluarga terlihat hormat, tapi sebenarnya punya niat lain. Para cabang keluarga bikin kubu buat rebut kekuasaan. Rea sebagai anak keluarga utama keluarga Elno dan salah satu kandidat paling berpeluang, jadi diincar sama para kubu itu. Sayangnya apa? Sayangnya, Rea selalu hidup sederhana. Gak suka bikin kubu. Dibandingkan sama semua kubu itu, fondasi dia lemah banget. Dia sering ditekan keluarga Elno. Nona besar keluarga Elno, Dea Elno, kirim dia keluar dari Ditas demi rebut kekuasaan. Jadi dia rela merendah dan datang ke Gura buat menikah denganku, si menantu payah keluarga Gata ini. Iya, bukan cuma itu. Dia juga diam-diam berkolusi sama pihak berkuasa dan latih pasukan. Yang paling diincar adalah Anda, si Master Digo. Jadi, Dea juga sudah mau datang. Iya, kemarin Dea suruh orang kirim surat rahasia buat undang Anda ketemuan di Hotel Tisa. Tapi saat itu Anda lagi ikut pesta investasi. Jadi, saya nggak langsung beritahu. Menarik. Kalau gitu, aku akan temani mereka bermain. Tuan, maksud Anda mau bantu Rea rebut kekuasaan keluarga Elno? Iya, meski Rea nggak punya fondasi di Ditas, setidaknya dia jauh lebih pintar dari kakaknya. Lagi pula, Pak Sean baik. Dan perjodohan ini ditandain dengan Leontin Giok ibuku. Jadi, aku nggak boleh abain. Baik. Kakek. Arlo, kau sudah lama nggak kunjungi kakek. Kakek, aku... Nggak usah bilang. Apa Anya tindas kau lagi? Nanti kakek marahin dia. Sebentar lagi tahun baru, kakek adain acara tahunan di Hotel Tisa besok. Nanti kau harus datang. Kakek mau minum denganmu. Kakek, aku dan Anya sudah... Apa? Begitu saja, jangan ingkar janji. Kau harus datang tepat waktu. Halo? Halo? Sepertinya aku harus pergi ke acara tahunan besok. Tuan, apa perlu saya batalin hal ini? Gak usah, beberapa tahun ini kakek Kenan baik padaku. Dulu kalau bukan karena dia seret aku keluar dari tumpukan orang mati dan jodohin cucu kesayangannya ke aku, mungkin aku sudah mati. Oh iya, bukankah besok dia juga ajak aku ketemu di Hotel Tisa? Hampir sekalian saja. Baik, saya segera atur. Syukurlah, Master Digo sudah setuju ketemu aku. Pak Yoko, cepat siapin pesawat. Kita harus sampai ke Gura sebelum besok siang. Tapi Nona Dea, aku dengar Nona Rea sepertinya diam-diam dekat dengan anak buangan keluarga Molen. Anak buangan keluarga Molen? Maksudmu, pecundang yang dijodohin denganku terus diusir sama keluarga Gata itu? Iya, Nona Rea bahkan tunangan sama pecundang itu. Terus kenapa? Jangankan keluarga Molen sudah enggak sehebat dulu. Arlo sendiri nggak ada kabar lagi setelah kalah di perbatasan dan kembali. Aku bakal segera ketemu sama Master Digo yang legendaris. Gimana Rea? Bisa sayangin aku? Tapi gimana kalau Master Digo nggak mau menikah sama keluarga Elno? Sebarin kabar bahwa besok aku mau ketemu sama Master Digo di Gura. Aku undang para keluarga besar buat lihat. Ada saatnya Master Digo nggak mau menikah denganku pun, aku juga bisa bikin para keluarga besar jadi tahu hubunganku dekat sama Master Digo. Dan cepat atau lambat bakal bisa nikah sama dia. Tapi Master Digo berstatus tinggi. Pemimpin negara pun harus kasih hormat ke dia. Kalau dia tahu kau manfaatin dia, apa dia bakal marah?
Kau juga sudah bilang, Master Digo berstatus tinggi. Kalau dia perhitungan denganku cuma karena hal kecil begini, bukankah dia bakal malu? Apalagi setelah ini, dengan kekuatanku di Ditas, aku pasti bisa pimpin keluarga Elno. Kelak, dengan bantuan keluarga Elno, Master Digo pasti semakin berkuasa di pengadilan istana. Hal ini begitu menguntungkan. Master Digo nggak akan salahin aku. Nona Dea memanglah cerdik. Saya jadi malu. Rea, Arlo itu jalan buntu. Sia-sia kau dapati dia. Sekarang harus gimana? Itu dana 100 triliun. Dengan uang ini, keluarga Gata bakal bisa sukses. Dan gak usah tunduk sama siapapun lagi. Menurutku, ini semua Sarah Arlo. Kalau bukan karena dia bikin masalah di pesta, bikin keluarga Elno marah pada kita, masalahnya nggak akan jadi begini. Cukup, diamlah. Apa gunanya omongin ini semua sekarang? Hal terpenting sekarang adalah atur ulang arah pengembangan perusahaan dan perbaiki kerugian dalam waktu singkat. Ibu, kalau enggak kita cari Arlo saja. Mungkin dia bisa ingat hubungan di masa lalu dan minta Nona Rea bantu kita. Apa? Kau mau aku merendah dan mohon ke dia? Dengar ya, aku harus tidur di jalanan pun nggak akan mohon sama dia.